Ulasan film minggu ini dibahas tuntas atau tidak setiap minggu. Halo, gue Duha, balik lagi di Jamka. Hari ini kita akan bahas film Humba Dreams karya Riri Riza tahun 2019, produksi Miles Film. Jadi, ini filmnya ada di Netflix eksklusif. Bercerita tentang seseorang bernama Martin yang adalah mahasiswa yang kuliahnya di Jakarta dan asalnya dari Sumba. Oh ya, ini filmnya di Sumba ceritanya, kan kelihatan banget kan kayak film apa gitu yang berapa babak gitu kan, sama pendekar-pendekar apa gitu. Langsung jelas banget kita dikasih lihat lanskap Sumba. Ceritanya tentang seorang mahasiswa tadi yang asalnya dari situ kemudian harus pulang karena ibunya minta dia untuk menunaikan wasiat bapaknya. Jadi bapaknya udah meninggal 3 tahun lalu, terus belum dikubur karena kayaknya nggak punya duit. Meninggalkan sebuah benda wasiat gitulah, benda apa sih namanya, warisan. Dibuka, tetot, isinya adalah film 16 mm yang udah expose. Nah terus ibunya pengen nonton nih, tapi sama warga semua. Mungkin Riri mau ngomongin kayak film ini adalah media milik publik kali ya. Akhirnya tuh ikutin terus dah cerita mencari benda-benda cairan zat-zat kimia gitu untuk mencuci filmnya. Ribet banget dah pokoknya, karena nggak ada di kota-kota ini, nggak ada di kota yang satu, dia harus pindah ke bus antar kota, di kota yang lain kagak ada juga gitu. Padahal di tempat dia ada tukang cuci foto kayak di sini-sini gitu, yang hijau-hijau gitu logonya gitu. Tahu-tahu di jalanan itu dia bertemu dengan Anna namanya, perempuan gitu, yang kemudian setelah bertemu ini si Martin jadi seorang creepy yang dengan male gaze-nya ngebuntutin si Anna sampai ke rumahnya, sampai ngintip dia ganti BH. Gue gak ngerti kenapa ada scene ini. Entah mungkin Riri mau ngomongin soal, gak ada sebenarnya yang diomongin gitu. Di sini cuma male gaze aja yang kencang banget gitu. Padahal kayaknya di film-film sebelumnya dia cukup sadar sama ini. Akhirnya film ini berakhir menceritakan kisah cinta mereka berdua. Kayak ada sih berusaha ngomongin film gitu, medium film 16 mili, terus nempelin quote-quote-nya Dea Pransi, termasuk juga satu halaman gitu di bukunya Dea Pransi tentang waktu filmis. Tapi film ini yang temponya lambat ini sebenarnya nggak juga punya waktu yang filmis amat sebenarnya, karena dilama-lamain. Nah, ada beberapa hal yang jadi catatan gue setelah nonton film ini. Pertama adalah perlu sekali ditegaskan bahwa film ini dibuat 2012 km dari Jakarta. Ngapain? Terus soal sebenarnya ada masalah-masalah yang menarik yang diperkenalkan sama Riri lewat radio. Radio ini dikelola sama teman baiknya si Martin, namanya Jean-Luc Godard. Jean-Luc doang, tapi kayak Jean-Luc. Nah, si radio ini ngebahas soal perempuan-perempuan yang jadi korban karena bekerja sebagai TKW. Dan juga si Anna kebetulan suaminya mungkin TKI ya, karena kerjanya di Malaysia dan sempat pindah-pindah kerja gitu. Dan kalau kabar yang nggak jelas kan biasanya tenaga kerja ilegal gitu ya. Dan terus juga ini masalah satu. Terus masalah yang lain adalah ada kuda yang selalu hadir di beberapa scene-scene yang mungkin disengajakan untuk refleksi gitu ya, penonton atau si Martin itu sendiri terhadap hidupnya, hubungan dengan ayahnya segala macam. Tapi si kuda ini kemudian nggak jadi apa-apa juga di akhir, menghadirkan kehadiran kembalinya kehidupan si bapak sebagai mimpi buruk. Buat gue itu satu kesalahan banget yang dibikin sama Lily, karena rasanya sih di sini dia lagi ngomongin tentang mengkritik tentang negara gitu ya, yang mengalienasi kelompok-kelompok masyarakat adat gitu. Nah, dengan menghadirkan kemungkinan sesuatu yang magis terjadi di sebuah peristiwa di masyarakat adat tertentu sebagai mimpi buruk, buat gue justru Riri berpihak pada pandangan yang alienatif itu gitu, sesuatu yang sama sekali nggak
nggak terbuka gitu terhadap kemungkinan-kemungkinan itu gitu. Dan pertama si Martin dulu deh. Martin ini hadir sebagai mahasiswa dari Jakarta dan sangat kebawa gestur Jakartanya, seakan-akan dia sama sekali bukan orang lokal. Dan buat gue ini jadi masalah gitu, karena rencananya katanya Riri mau milih si aktor ini jadi Martin karena dia bukan nama besar segala macam gitu. Tapi ternyata gestur-gestur kejakartaan sangat terbawa ke situ. Dan gestur itu kemudian yang menjadi juga apa ya, bisa dilihat di perspektif bagaimana si Martin merekam orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang udah hidup sama dia mungkin 16 tahun gitu kan, karena umur dia baru 20 tahun dan lagi tahap akhir kuliah gitu, lagi bikin skenario kagak jadi-jadi gitu. Kayak nggak ada sama sekali tuh yang 16 tahunnya, dia kayak bingung gitu pas nyampe, oh ini ada ini ya, ada ini ya, kayak sangat turis. Makanya mungkin di situ Riri menegaskan bahwa cara pandang dia itu sangat turistik dengan menghadirkan turis gitu, turis dari Jerman. Untuk cari internet nih, ada waktu dia mau nyuci film, harus cari nama-nama kimia dari benda-benda itu, dia harus ke sebuah homestay yang nan jauh di sana gitu. Padahal di kota mungkin ada kali ya. Hanya demi memperlihatkan di situ ada turis-turis asal Jerman, pemilik homestay juga Jerman. Mungkin lagi-lagi Riri mau mengkritik, tapi ternyata secara bahasa sinema, gambar-gambar yang dibikin sama Riri, gambar-gambar yang dibikin sama Martin, kemudian pakai 16 km yang belum diekspos, itu juga sangat turistik cara pandangnya gitu. Jadi persoalan-persoalan ini gue kira membuat Humba Dreams tidak juga keluar dari penyakit mengeksotisisasi Sumba atau wilayah-wilayah tertentu yang tidak terjamah industri perfilman pusat gitu. Lalu persoalan lokasi atau lanskap tempat di mana film ini dibuat. Kalau misalnya kita nonton film Api Catpong gitu ya, Blissfully Yours gitu, itu kan masuk ke dalam hutan-hutan gitu ya. Kemudian mereka bercinta di sebuah tebing gitu. Hutan itu jadi tokoh juga gitu loh. Dia mempengaruhi kedalaman, terus cerita, dia menjadi kayak tokoh yang otonom sebagai dirinya, lanskap-lanskap itu. Nah di film ini nggak ada sama sekali sebenarnya. Nggak ada bahasa-bahasa yang sangat spesifik cuma bisa dibikin di lokasi itu, selain warna putih kecoklat-coklatan yang sangat eksotik dari lanskap Sumba gitu. Jadi kayak nggak ada bahasa-bahasa temuan-temuan visual yang cukup menggambarkan apa itu imaji filmis. Karena kan di awalnya dia ngomongin imaji film ya, di mengutip De Aprancy gitu, tapi kayak nggak ada lah yang muncul sama sekali gitu. Oke, penilaian sekarang dari 5 gitu ya, mungkin gue kasih, karena dia berupaya untuk independen gitu. Gue tahu film ini dibikin dengan kru yang sedikit, dengan biaya yang nggak banyak, tapi sayangnya tetap dengan perspektif industri ya bolehlah dikasih 2 gitu, dengan upaya-upaya yang tadi gitu, dengan coba keluar dari rezim bioskop hiburan gitu. Meskipun filmnya akhirnya terjebak di persoalan cinta juga. Jadi kalau dalam satu kalimat gitu, mengutip De Aprancy yang dia di awal film, imaji film sangat menyerupai kenyataan, sekalipun ia 2 dimensi saja. Terus dari situ kayaknya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa film ini adalah film cinta apolitis dengan background yang eksotik. Kayak gitu aja sih. Sampai jumpa di Jamkat edisi selanjutnya dengan ulasan film-film lain dari Indonesia tentunya, film lama maupun film baru, bersama kami semua. Jangan lupa share, like, comment, subscribe, dribble, 3 point. Baik lagi bersama Duha di Jamkat. Tapi dia konteksnya lebih positif. Ntar lo baca deh. Diikut, creepy banget coy. Ini masih direkam ya? Iya. Bloopers kayak anjing. Ya nggak apa kan berarti. Set. Bintip anjing, ada sih dia berat badan pas udah buka BH. Tapi pas udah buka BH anjing ngapain dari awal. Oh.
Gue nggak ngerti sih ini. Terus sudut pandang kamera dari sudut pandang first person atau third person? Ganti-ganti, ada first person, ada third person gitu. Kamera sebagai mata voyeurnya sama... Pas voyeur ya first person lah. Karena itu kayak hasrat, gue nggak tahu hasratnya Martin atau hasratnya Riri sebenarnya yang disampaikan ke tubuhnya saudari Ana. Terus juga soalnya ada mimpi-mimpi basah juga, gue gak ngerti kenapa dia mimpi basah gitu. Dan kenapa gue bilang ini apolitis gitu ya, film cinta apolitis dengan background eksotik. Karena dia nanya ke si Ana, lo masih aja nungguin suami lo, suaminya hilang gara-gara TKI anjing. Itu yang harus lo bahas. Lo ngapain ngomongin cinta lo? Itu masalah anak Jakarta ya. Ini pasti gara-gara gara-gara anak Jakarta yang baru 4 tahun di Jakarta. Anak Jakarta yang baru 4 tahun di Jakarta. Terus kayak ya nggak apa sih. Gua nggak apa-apa kok. Gua juga gua. Oke, kalimat penutup. Gua nggak ngerti ya, kenapa handphonenya tuh jatuh ke kandang babi. Buat apa anjing jatuh ke kandang babi? Terus udah diambil sama anak kecil, terus dijemur. Kayak untuk memperlambat gitu loh, kayak dia ditelepon mulu kan sama Latif dari Jakarta, lo di mana, lo buruan naskah. Ini tugas kita tugas kelompok ya kan. Jadul banget udah pakai ini. Tugas kita tugas kelompok gitu kan. Kayak ayolah, ini bukan tugas lu dong bikin skrip, ini film-film bersama. Tapi ada dia kecenderungan agak lebih lama, mungkin handphonenya gue jatuhin dulu ke kandang babi. Jadi filmnya temponya lambat. Lambat banget filmnya, lambat. Nah, kan lambat kan bisa kita lihat kayak mungkin di fokus atau apa gitu ya, atau kayak long take itu kan ngasih ruang yang lebih banyak ke penonton untuk berpikir gitu. Bisa merasakan waktu. Mencerna. Apa sih kalau kata bahasanya Essence kan kristal, frozen time apalah itu, atau kalau bahasanya Peransi waktu film miss nggak ada. Ini lama doang udah, lama biar karena indah kali ya. Kayak misalnya nih, lo nge-shot dari jendela bis keluar pemandangan Sumba gitu, udah nggak ada artinya. Masih mending filmnya Gatot Prakosa yang dari Jakarta ke Bandung, yang dia ngerekam dokumenter udah taruh di atas bis ke jalanan doang gitu. Itu lebih bicara gitu, ngomongin lanskap sosial politik gitu. Ini nggak ada sama sekali, cuma diomongin lewat radio dan habis itu kamu masih nungguin suami kamu kayak anjing, nggak politis bangsat. Apain lagi ya? Udah penutup. Sampai. Ada yang mau tanya nggak? Bisa sih jadi tanya jawab. Tapi gue Ada lagi yang aneh. Nih, ini kan gua bikin catatan kan, takut lupa kan ceritanya gue ngapain, gue mau apa ya tadi. Dia udah bikin tuh catatan unsur kimia NaCl apalah itu kan. Terus dia stres kali ya, kan nemu kan. Dia pol-pol kan. Dia jalan ke agak masuk ke nih jalan raya, terus ini ada lahan kosong Sumba gitu ya, apa sih padang ladang gitu. Nggak ladang. Ya gitulah pokoknya. Dia kan bisa buang ke sana ya, jauh gitu. Dia buang ke arah motor. Pas nyampe motor, dia nemu. Masih ada. Ya iyalah, lu buang ke situ anjir. Kalau lu buang jauh, balik lagi ke motor, bapak lu yang taruh situ dari surga, gitu kan. Itu mistis gitu. Dan itu harusnya biasa aja. Tapi ini dia kaget nemu lah. Ini tadi gua buang ya. Ya iya. Terus isi filmnya akhirnya bisa kecuci nggak? Isinya Isi filmnya bisa kecuci ya kan. Terus ditontonin nih. Wah, kalau nggak salah ada 2012 atau apa gitu. Pokoknya tiba-tiba ada video dia akhirnya naik kuda. Kuda yang dari tadi nongol tuh. 15 tahun yang lalu dia rekam sama bapaknya kan. Kudanya udah gede. Kudanya kan segitu aja kuda kan. Kayak ya udah gua nggak tahu umur kuda lewat mana gitu, nggak ubahin nggak tahu apa gitu kan. Tapi abis itu dia ajak ngobrol sama temennya kayak. Sama si Jonghook itu mungkin kayak berdialektika apa estetika kali ya, gue gak ngerti. Udah kagak berarti apa-apa tuh film yang ditontonin. Itu cuma menginspirasi dia untuk bikin film pakai 16 mm. Bodoh amat skenario Jakarta. Gue akan merekam yang ada di sekitar gue. Habis itu pas ada adegan-adegan yang seru gitu, ada upacara adat gitu yang kuda digorok gitu kan, dibacok gitu. Dia kejar-kejarnya kayak wartawan kayak
Kayak bukan sehari-hari yang dia lihat. Iya, kayak lu udah 16 tahun di situ, nggak usah lari-lari. Emang lu wartawan TVRI? Nggak TVRI sih, TV One gitu ya. SCTI, SCTV. Kayak lu perlu, kayak si Martin ya, ini bukan Riri, Martin harus nonton film apa sih kemarin yang Jepang itu? Narita Heta Village loh. Gimana kamera datang di situ, ya. Kalau lu filmis banget nih kepala lu, udah kagak usah kayak wartawan, lo kasih lihat aja gitu kan. Dengan lo kasih lihat, slow gitu, mereka ngomong sendiri kok, nggak usah lu kayak lo filmmaker apa wartawan infotainment gitu kan. Ada nggak misalnya dia ngomongin maksudnya ya karena dia 4 tahun di Jakarta itu dia jadi terus dia adalah anak sekolah film, akhirnya dia tahu teknologi kamera, jadi memang teknologi itu ya merubah dia sebagai orang lokal yang melihat itu. Ada nggak sih? Mungkin ada ya simbolik kayak ini ada 16 mili, terus ada kamera, ada Apple, sama ada nggak ada sinyal, sama ada nggak ada apa lagi ya? Ada nggak ada sinyal, ngerti kan maksudnya? Nggak ada sinyal yang ada gitu. Sama kayak orang nggak terbiasa sama teknologi macam itulah gitu. Sama tradisi lah kita bandingkan ya kan, di situ ngomongin gua nggak punya KTP, nggak punya akte karena menikahnya adat gitu kan. Kayak membandingkan tradisi sama modernisme nih, pakai kamera gitu. Tapi nggak jadi apa-apa juga sebenarnya. Kayak ya udah, oh iya ada, kayak jalan sendiri-sendiri aja. Maksud gue nggak punya maksud apa-apa sih, nggak ada maksudnya juga gitu. Jadi gue bingung cari maksudnya apa gitu. Nggak ada kayak kalau mau bilang ngeritik, wah terpengaruh budaya Jakarta, nggak juga sih. Kayaknya emang aktornya aja udah Jakarta gitu loh. Dan dia nggak bisa menyerapi kesumbaannya gitu. Lagi ngapain sih pakai aktor dari Jakarta itu, boring kan. Oke. Udah. Oke. Dua ya.